Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syakirah dengan NIM 230021141 dari Departemen Administrasi Pendidikan Angkatan 2023. Baiklah, pada minggu ke-9 ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang merupakan suatu sistem terbuka. Artinya, sekolah merupakan lembaga yang tidak pernah lepas dari yang namanya masyarakat. Dengan demikian, sekolah seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan lingkungannya. Hal ini agar sekolah bisa tetap eksis dan bertahan di tengah masyarakat yang selalu membutuhkan pendidikan yang berkualitas dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 butir ke-6 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Persaingan di dalam dunia pendidikan semakin tinggi. Hal ini terlihat dengan munculnya iklim persaingan antar lembaga pendidikan. Menurut data yang dikeluarkan oleh The Program for International Student Assessment tahun 2014, dalam FVRI ada beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya iklim persaingan tersebut. Di antaranya, yang pertama, lebih dari 50% munculnya persaingan disebabkan karena pada satu area terdapat beberapa lembaga pendidikan. Yang kedua, pada negara dengan tingkat ekonomi yang rendah, faktor kinerja atau tampilan sekolah tidak mempunyai hubungan dengan pilihan mereka terhadap sebuah lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, bagi orang tua dengan tingkat ekonomi yang rendah, faktor utama dalam memilih lembaga pendidikan tergantung pada biaya yang akan dikeluarkan. Tidak demikian sebaliknya, pada orang tua yang mampu secara ekonomi, maka faktor kualitas pengajar akan menjadi pertimbangan utama. Dan yang keempat, terkadang tingkat sosial ataupun status juga menjadi bahan pertimbangan. Ada lembaga pendidikan yang menerima siswa dari berbagai status. Tak jarang juga ada sekolah yang membatasi siswanya dari kalangan atau tingkat ekonomi sosial tertentu saja. Persaingan antar lembaga pendidikan merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dan berlangsung semakin ketat. Kondisi demikian semestinya disikapi lembaga pendidikan dengan berbagai langkah antisipatif. Jika mereka menginginkan eksistensi dan pengembangan secara berkelanjutan, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan ialah dengan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitarnya, karena bagaimanapun adanya masyarakat dan dukungan dari minat masyarakat terhadap pendidikan sangat penting dalam hal ini. Peran hubungan masyarakat ataupun humas. Manajemen dan public relation atau yang kerap disebut dengan hubungan masyarakat, menurut Reinald Kasali tahun 1994, bahwa manajemen dan public relation merupakan dua bidang ilmu yang berkembang secara terpisah. Akan tetapi perkembangannya pada abad ke-20 ini, manajemen akhirnya berhasil meningkatkan peranannya pada hampir setiap kehidupan, seperti pada bidangnya antara
antara manajemen dan hubungannya antara bidang-bidang lainnya. Manajemen juga telah menyatu dengan public relation. Artinya, manajemen telah memberi kontribusi yang sangat besar bagi penerapan konsepsi public relation dalam kehidupan manusia. Public relation punya peranan yang sangat penting dalam upaya mengefektifkan organisasi dengan membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga-lembaga strategis. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, sudah barang tentu seorang praktisi public relation akan menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya, seperti membuat rencana, melakukan persiapan, melakukan aksi dan juga komunikasi, dan ditutup dengan tindakan pengendalian yang disebut dengan evaluasi. Jadi seorang praktisi public relation sudah seharusnya untuk membangun hubungan yang harmonis dan juga hubungan yang membawa pengaruh positif dengan lingkungan atau dengan pihak eksternal, supaya masyarakat dan juga lingkungan sekitar sekolah dapat percaya pada pendidikan, lembaga pendidikan yang tengah kita emban. Maka kepercayaan masyarakat akan menjadi semakin meningkat dengan kita membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal tersebut. Jadi peranan public relation di sini sangatlah penting. Hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu aktivitas yang mendapat kedudukan setara dengan kegiatan pengajaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kesiswaan, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat. Ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat dalam suatu organisasi atau lembaga yaitu yang pertama humas, eksternal atau publik eksternal adalah publik umum ataupun masyarakat mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga pendidikan yang diwakilinya. Berdasarkan macam-macam halayak ini dikenal dengan media massa, pemerintah, masyarakat setempat, kontraktor, serta masyarakat pelanggan ataupun humas internal. Yang dimaksud dengan humas atau yang dimaksud dengan publik internal ini adalah publik yang menjadi bagian dari organisasi, unit, ataupun lembaga itu sendiri. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ke dalam pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga, akademik, karyawan, lembaga atau instansi yang bersangkutan. Sebagai garis besar, publik internal meliputi warga dalam sekolah, yaitu guru, siswa, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Perencanaan sebagai fungsi manajemen dilakukan pada tahap pertama sebelum melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan. Secara sederhananya, perencanaan adalah usaha sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yaitu suatu proses persiapan mengenai apa yang harus diperbuat di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan segala sarana dan ketersediaan peralatan pendukung, serta memprediksi kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dan cara menyelesaikannya. Ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus-menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai ataupun personil lembaga pendidikan. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. Yang ketiga, menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil. Dan yang keempat, menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur, dan petunjuk melaksanakan kegiatan lainnya.
Yang kelima, mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana atau skala pengkajian. Dan yang keenam, memilih para staf ataupun pelaksana administrator dan melakukan pengawasan. Dan yang ketujuh, merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja atau kinerja, pola pengisian staf dan formulir laporan pengisian, menentukan keperluan tenaga kerja, biaya, material, dan tempat. Dan yang terakhir, menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.